Gimana sih pengalaman kamu menjalankan perkuliahan secara daring? Di mana kamu tidak bisa bertemu dengan teman kamu secara langsung, tidak bisa mengerjakan tugas secara bersama, dan mungkin kita tidak bisa nih saling menjalin cinta antara satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan terjebak dengan LDR atau hubungan jarak jauh. Nah, gimana sih perasaan kalian mengalami hal tersebut? Apakah sedih, bahagia, atau mungkin kecewa? Gak apa-apa kalian merasakan berbagai macam perasaan dalam menjalankan perkuliahan daring. Yang pasti tetap harus bangkit dan tetap harus berjuang, karena kita nggak boleh kalah sama situasi dan kondisi. Tapi kita yang harus memenangkan apa yang terjadi pada situasi dan kondisi. Kita yang harus mengelolanya sampai kita bisa buktikan bahwa kita mampu beradaptasi dan berjuang untuk negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku, Rohman Hikmat, di konten podcast. Dalam konten podcast Ngotak, ngobrol bareng Rohman Hikmat. Jadi hari ini aku akan sharing sedikit mengenai kuliah secara daring di masa pandemi COVID-19. Banyak banget DM yang masuk ke aku, dan juga ketika aku menanyakan kepada teman-teman di sekeliling aku, bagaimana perasaannya ketika kita menjalankan perkuliahan secara daring. Ada yang bilang sedih, ada yang bilang justru seneng, ada yang bilang gak bisa nyontek bareng-bareng, ada yang bilang lagi kangen pacar, ada yang bilang juga kangen dosen-dosen, ada yang bilang kangen suasana di kelas, ada yang bilang kangen ributnya mahasiswa kalau lagi kelas, ada juga yang bilang kangen tipsennya, kangen juga di kantinnya. Dan kalau misalkan di perkuliahan secara daring, ini tuh kadang banyak hal yang mereka curahkan juga. Yang pertama itu menghabiskan kuota, terlebih memang kuota sekarang ini ya, meskipun ada bantuan kuota dari kampus maupun dari Kemendikbud, tetap saja sekali Zoom itu atau sekali Meet, ini kita bisa menghabiskan 2 giga kuota ketika memang menjalankan perkuliahan daring. Dan kadang kita juga suka sakit mata ketika menjalankan perkuliahan daring, karena dari pagi sampai sore hari ini betul-betul kita menatap layar handphone ataupun layar laptop, sehingga mata kita tuh kadang kelelahan dan kadang bikin kita pusing juga. Jadi banyak banget juga pesan yang masuk tentang keluhan-keluhan perkuliahan secara daring. Keluhan-keluhannya tadi yang telah aku sebutkan, beberapa tambahan yang lainnya ini banyak yang bilang juga katanya kalau sekarang tipsen tuh gak ada tantangannya gitu. Kalau misalkan kita mau tipsen atau mau gak menghadiri perkuliahan, tinggal di off kan kameranya, tinggal dimatikan audionya, kitanya pergi kemana. Terus kalau misalkan kuliah offline atau luring, ini kan biasanya kita kalau misalkan mau tipsen itu pasti menantang banget tuh, takut ketahuan sama dosen dan lain hal sebagainya. Dan di masa perkuliahan daring ini pun banyak sekali problematika yang terjadi. Mungkin yang suka mantengin media sosial, ada yang sampai ketahuan melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya, melanggar etika ketika perkuliahan daring, dan banyak permasalahan yang lain ketika kita menjalankan perkuliahan daring. Nah, aku mau sedikit sharing tentang pengalaman aku menjalani perkuliahan daring dan bagaimana cara kita mengelola diri agar tetap semangat dan agar tetap produktif di masa perkuliahan daring ini. Tentu teman-teman penasaran kan ya? Dan tentu teman-teman pun bisa banget kalau mau sharing tentang permasalahan ini. Nanti kita bisa sama-sama saling berbagi, dan semoga ini bukan maksud menggurui dengan dibuatnya video podcast ini, tapi aku sama-sama ingin berbagi. Barangkali pengalaman aku teman-teman juga merasakan, barangkali dari pengalaman yang aku ceritakan teman-teman bisa terinspirasi dan bisa diadaptasi apa yang aku lakukan. Oke, jadi pengalaman aku selama menjalankan perkuliahan daring di masa COVID-19 ini tuh awal-awal banget pas bulan Maret itu kampus menyelenggarakan perkuliahan secara daring, dan aku sebagai mahasiswa keperawatan justru langsung kaget. Wah, gimana nih perkuliahan daring? Apalagi waktu itu mata kuliahnya adalah mata kuliah keperawatan gawat darurat dan kritis, yang mana kita tuh memerlukan sekali untuk praktikum
untuk menjalankan praktikum karena ada beberapa skill yang harus dipraktikkan secara langsung dan juga harus kita lihat secara langsung bagaimana metode yang efektifnya. Akhirnya tetap kan kita pun gak bisa memaksakan untuk kita egois dan peduli hanya pada ego sendiri untuk menjalankan perkuliahan daring hanya demi memenuhi ego kita aja nggak bisa kan ya. Kita pun harus peduli sama orang lain, kita pun harus peduli dengan situasi Indonesia saat ini. Dan akhirnya kita menjalankan perkuliahan daring semester itu, dan itu kerasa banget capeknya teman-teman. Pagi sampai sore itu Senin sampai Jumat, dari jam 7.30 sampai 15.30 aku full kuliah. Bayangkan dari pagi sampai sore, istirahat tuh hanya pukul 12 sampai pukul 1 doang siang. Dan itu berarti selain itu kita menatap layar handphone ataupun layar laptop kita. Bisa dibayangkan bagaimana lelahnya, bagaimana capeknya, dan bagaimana kita harus beradaptasi dengan situasi seperti itu. Lalu kita pun mencoba ya untuk beradaptasi di situasi seperti itu. Dan kita pun banyak belajarnya itu akhirnya mencari materi sendiri, seperti mencari materi di YouTube dan juga di website-website yang lain agar kita ini betul-betul memahami materi yang disampaikan oleh dosen kita. Aku pun kayak belajar buat RJP, jadi yang 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2. Aku belajar itu dari YouTube bagaimana caranya agar kedalamannya itu tepat dan juga agar hitungannya pun tepat gitu, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Ini kan menyangkut kehidupan pasien ya. Ketika kita tidak melakukan tindakan tersebut dengan tepat dan cepat, ini akan menyangkut nyawa pasien. Nyawa pasien bisa tetap bertahan atau tidak, sehingga betul-betul harus dipelajari secara serius. Nah, itu pengalaman yang betul-betul aku coba usahakan banget nih di masa pandemi COVID-19 ini tuh agar tetap berjuang secara optimal dalam menjalankan perkuliahan. Lalu yang selanjutnya lagi ada hal yang betul-betul ini lucu banget. Jadi kita kan di mahasiswa keperawatan dalam melakukan praktikum RJP ini tuh ada tata caranya ya, SOP-nya dari awal sampai akhir. Kalau nggak salah tuh ada 20 lebih SOP. Dan itu kata dosennya harus ditulis tangan sebanyak 30 kali agar kita bisa betul-betul mengingat mengenai SOP tersebut. Bayangkan itu dikasihnya itu pukul kalau nggak salah maghrib dan deadline-nya itu jam 9 pagi besok hari. Jadi itu pas bulan puasa lagi ya teman-teman, kita lagi kayak tarawih dan lain sebagainya. Dan kita harus mencatat 30 kali SOP yang sebanyak 20 lebih, pokoknya lebih dari 25 kalau nggak salah. Nah, itu bisa dibayangkan teman-teman bagaimana tangan harus berjuang dalam menuliskan hal tersebut. Dan waktu itu juga aku lagi mengisi waktu luang sebagai relawan COVID-19, dan ya Allah itu aku bergadang banget teman-teman dari pagi, dari maghrib tuh aku nyatet sampai jam 3 subuh kalau nggak salah. Sampai jam 3 subuh aku mencatat hal tersebut teman-teman. Jadi betul-betul aku menuliskan dengan sungguh-sungguh ya, dengan sungguh-sungguh, tapi betul-betul ada manfaatnya juga. Meskipun banyak teman-teman yang lain, dan di masa tersebut tuh banyak teman-teman yang lain tuh yang kayak aduh kok ini dosen ngasih tugasnya banyak banget, kok dosen gak kira-kira ngasih tugasnya. Tapi di saat tersebut, jadi itu tuh malam-malam grup tuh ramai banget ya teman-teman dalam membahas tugas tersebut, tapi membahasnya lebih keluh kesahnya gitu. Tapi aku selalu percaya bahwa setiap tugas, setiap masalah yang muncul dalam hidup kita itu Tuhan kasih karena Tuhan yakin bahwa kita mampu melewatinya, bahwa kita mampu untuk menjalani hal tersebut. Oleh karena itu aku tidak membuka handphone saat itu, jadi nggak pedulikan teman-teman aku yang ricuh membahas tentang keluhan tugas yang diberikan oleh dosen. Aku hanya fokus mencatat dan mencatat. Sampai akhirnya pukul 3:30 pagi aku telah menyelesaikan tugas tersebut. Kenapa sih harus mengusahakan pukul 3:30 pagi? Karena besoknya itu aku harus menjadi relawan COVID-19 pagi-pagi. Jadi itu berangkatnya itu jam 7 pagi. Otomatis tugas aku harus dikumpulkan sebelum jam 7 pagi. Kayak gitu teman-teman. Akhirnya alhamdulillah selesai, dan aku orang pertama yang mengumpulkan menulis SOP RJP yang ditulisnya itu 30 kali, dan alhamdulillahnya bisa selesai gitu tanpa harus mengeluhkan.
kesalahan. Dan banyak teman-teman aku yang tidak menyelesaikan tugas tersebut, seperti hanya berhasil menulis 18 kali, 10 kali, bahkan ada yang 5 kali. Jadi yang aku pelajari di masa pandemi COVID-19 ini teman-teman, bukan berarti adanya musibah di seluruh negara di dunia ini, khususnya di Indonesia yang kasusnya sekarang ini semakin meningkat, bukan berarti kita harus berkeluh kesah terus-menerus, bukan berarti kita harus terus terjebak dalam permasalahan yang terjadi, bukan berarti kita harus berfokus pada emosi kita, mengeluarkan emosi negatif kita, tapi bagaimana cara kita mengelola diri kita agar terus produktif, agar terus menghasilkan sesuatu yang positif, dan agar terus bisa menginspirasi. Karena sejatinya segala hal yang terjadi di dunia ini pasti ada alasannya. Dan teori bahwa yang kuat yang bertahan itu betul adanya. Bahwa kita kalau misalkan gak bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi saat ini, mungkin kita gak akan pernah bisa bertahan. Dan kita mungkin akan gagal untuk mencapai masa depan kita atau mimpi-mimpi kita. Oleh karena itu penting banget ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan, dihadapkan pada suatu kondisi yang mana kita menganggap apakah kita bisa melewati situasi tersebut, jangan pusing dan juga jangan terlalu banyak memikirkan kita mampu atau tidak. Tapi kita coba dulu, baru di perjalanan setelah kita melewati hal tersebut, kita mampu gak nih? Kalau misalkan kita nggak mampu, kita evaluasi apakah kita betul-betul tidak mampu atau sesungguhnya kita yang tidak memampukan diri kita sendiri. Lalu kejadian-kejadian lain selama aku menjalankan perkuliahan daring, jujur perkuliahan daring aku itu padat banget dan aku tuh menjabat juga di beberapa organisasi serta komunitas. Aku sebagai Duta Baca Jawa Barat tahun 2020, Ketua BMKMAF Kepunban tahun 2020, dan aku megang 2 komunitas sebagai founder, yaitu founder komunitas Tarno.idn dan juga founder komunitas Penggerak Bangsa. Dan 4 kegiatan ini teman-teman aku bersyukur banget ternyata Tuhan memberikan pandemi COVID-19 ini tuh atas dasar alasan. Dan mungkin salah satu alasannya agar aku bisa menjalankan 4 kegiatan ini dan tubuh aku ini masih tetap bisa menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Bisa dibayangkan kalau misalkan segalanya ini diselenggarakan secara luring. Mungkin anggota badan aku ini tuh harus bolak-balik ya, mengerjakan amanah di Duta Baca Jawa Barat, kuliah, menjalankan tugas sebagai BEM, menjalankan 2 komunitas. Ini bakal capek banget teman-teman kalau luring. Tapi secara daring ini aku tidak banyak bergerak. Sekarang ini banyaknya secara daring ya. Jadi memang segala aktivitas bisa dijalankan secara optimal, alhamdulillahnya. Dan itu pengalaman yang berkesan banget selama perkuliahan secara daring. Aku bisa menjalankan berbagai macam hal. Meskipun di masa pandemi COVID-19 ini tuh banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang gak percaya diri, dan banyak orang yang menganggap bahwa pandemi ini hanya masalah. Kita kalau misalkan memandang sesuatu itu selalu negatif, karena perbuatan dan aksi serta hati kita ini akan dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Kalau kita selalu memikirkan sesuatu itu hanya dari tinjauan negatifnya, maka hasil yang akan muncul pun adalah suatu hal yang negatif. Jadi mulai dari sekarang, segala sesuatu itu pasti ada impact yang positif, pasti ada dampak yang positifnya. Oleh karena itu, di masa pandemi COVID-19 ini pun, kita coba pandang sesuatu dari segi yang positif. Maka kita pun akan melahirkan sesuatu yang positif pula, kita pun akan melakukan aksi yang positif pula. Perkuliahan daring di kampus Universitas Padjadjaran, memang awal-awal kita belum bisa beradaptasi dengan situasi seperti ini. Tapi selanjutnya kita pun bisa menyesuaikan diri sampai akhirnya kita menjadi petarung sejati dan kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik dan optimal. Aku pun menjalankan perkuliahan ini dengan membentuk lingkungan aku sendiri. Aku di asrama, aku membentuk lingkungan tersebut seperti lingkungan belajar. Jadi memang segala sesuatu itu akan dibentuk dari lingkungannya. Dan kalau misalkan kita di masa perkuliahan daring ini, di mana tidak ada yang mengawasi, kita misalkan lebih ke mementingkan keleha-lehaan kita dengan belajar di kasur, kuliah di kasur, dan tidak memperhatikan dosen saat menjelaskan, ini akan membentuk diri kita menjadi seseorang yang negatif. Dan lingkungan pun tidak akan mendukung kita untuk belajar. Alih-alih kita biasanya sering menyalahkan dosen karena metode yang diberikan kurang optimal, padahal kita sendiri dalam mencerna ataupun menerima ilmu yang diberikan oleh dosen itu belum optimal.
Coba bentuk, aku pun sering membentuk misalkan meja belajar. Meja belajar ini dibentuk serapi mungkin sebagaimana aku berada di kelas. Dan aku pun membentuk diri aku pribadi sebagai seorang mahasiswa yang memang mau belajar datang ke kelas. Jadi apalagi fakultas keperawatan itu kita harus berpakaian rapi. Jadi aku pun selalu menggunakan kemeja dan celana panjang ketika perkuliahan daring. Memang tidak ada yang mengawasi teman-teman, tapi ketika kita membentuk diri kita seperti perkuliahan pada umumnya, itu pun akan terbentuk bahwa ini adalah perkuliahan, bahwa ini adalah kondisi di mana aku harus memperhatikan dosen ketika memberikan materi, bahwa ini adalah suatu situasi aku harus mencerna ilmu yang diberikan agar aku bisa menghasilkan dan juga aku bisa mendapatkan ilmu yang optimal. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di masa perkuliahan daring ini agar mencegah suatu hal yang kita takutkan. Seperti kita tidak memahami materi, kita tidak bisa memproduktivitaskan waktu kita untuk lomba, untuk aktivitas yang lain. Aku pun mengikuti berbagai macam perlombaan dan alhamdulillah dari 4 kegiatan lomba yang aku ikuti semuanya juara pertama. Dan bagaimana cara membagi waktunya? Di masa perkuliahan daring ini banyak sekali waktu yang luang sebenarnya teman-teman. Nih, ini aku berikan contoh sedikit. Mungkin ketika aktivitas kita dijalankan secara luring, kita misalkan rapat itu sering sekali terlambat. Apalagi misalkan ada sambutan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali space waktu yang ketika luring ini kadang kita tidak menggunakannya dengan optimal dan kita tidak menggunakannya dengan baik. Padahal kadang waktu menunggu kita ini bisa kita gunakan secara efektif. Tapi ketika luring ini kenapa tidak bisa efektif? Karena misalkan terkendala kita tidak membawa laptop, sehingga kita tidak bisa menuliskan karya-karya kita yang lain, ataupun kita tidak membawa buku hanya untuk rapat. Tapi rapat ini kadang ngaret 1 jam, setengah jam. Nah, waktu 1 jam, setengah jam ini kalau misalkan secara daring, berbagai macam keperluan ada di sekeliling kita. Jadi kita bisa mengoptimalkan apa yang ada di sekeliling kita untuk menjadi suatu hal yang optimal. Jadi masa pandemi ini bukan berarti suatu masalah, bukan berarti suatu kondisi yang menahan diri kita untuk berprestasi, untuk unggul di berbagai macam hal. Tapi di masa pandemi COVID-19 ini adalah tantangan bagi kita untuk mengupgrade kemampuan diri kita dan juga mengupgrade kemampuan dan kapabilitas adaptasi kita terhadap lingkungan sehingga kita bisa menjadi manusia seutuhnya. Karena manusia seutuhnya itu bukan berarti manusia yang mengalah akan situasi, tapi manusia yang bisa berjuang untuk mengendalikan situasi. So, itu cerita perkuliahan dari aku dan bagaimana aku mengoptimalkan apa yang ada di dalam diri aku selama masa pandemi COVID-19 semasa menjalankan perkuliahan secara daring. Semoga apa yang aku bagikan ini bisa bermanfaat untuk pendengar dan juga yang melihat video ini. Semoga podcast kali ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya dan bisa menjadi bentuk implementasi bagi teman-teman yang mungkin cocok dengan gaya belajar yang aku tadi telah ceritakan. Dan kalau serasanya informasi ini bermanfaat, sebarkan seluas-luasnya kepada teman-teman sekelilingnya agar ilmu ini tidak kita serap sendirian dan tidak kita perdalam sendirian, tapi ilmu yang baik adalah ilmu yang diamalkan kepada orang lain. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.